Nah, langsung saja. Jadi al-wasiyah lil amilina fi sufufid dakwah. Di sini beliau memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inti daripada sebahagian makna daripada ini ayat artinya untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat tiga: iman, amal saleh, dan saling menasihati. Jadi kita iman alhamdulillah dapat, beramal saleh alhamdulillah kita dapat. Kan beramal karena kita gotong royong, maurak, menyiapkan untuk supaya mudah jamaah duduk, itu namanya beramal. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, kita saling menasihati. Ya duduk kita yang seperti ini. Jadi secara tidak langsung kita mengamalkan tiga syarat daripada syarat keberuntungan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Asri. Wal asri, demi masa kata Allah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian illa kecuali alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilu salihat, orang yang beramal saleh. Alhamdulillah kita beriman, alhamdulillah kita beramal saleh. Ini ibadah juga yang seperti ini, biar jangan dikira ibadah itu duduk di sajadah. Tapi alhamdulillah sajadah aja mah kita duduk juga. Yang di bawah dari karena di sajadah deh. Okay. Tapi alhamdulillah sama, maksudnya maksud di sajadah itu dalam ibadah. Bukan sajadah menjadi kita sajadah, tapi lain yang digawe tidak nilai ibadah. Kemudian yang ketiga nasihat, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, menasihati kebenaran, menasihati dengan kesabaran. Kemudian kata beliau, al wajib al matlub likulli fardin minal amilina fi majali tahammuli a'ba'id dakwah illallahi azza wa jalla. Bermula kata beliau, yang wajib yang harus kita perhatikan. Nah, ini perorangan kita, wajib kita ingat. Likulli fardin, bagi perorangan, minal amilina, dari orang-orang yang bekerja ikut serta. Jadi relawan majelis kita zikir at-ta'awun secara khususnya atau yang lain umumnya, fi majali tahammuli a'ba'id dakwah, di dalam jalan kita menyandang. Tahammul itu maknanya menyandang. Kan karena menyandang ini nyaman apa-apa. Kalimatnya sudah berdahulunya fi tahammuli a'ba'id dakwah. A'ba itu kesulitan, menyandang kesulitan, kelelahan, lapah, letih, dan banyak rintangan dan halangan. A'ba'id dakwah ilallah. Tapi ingat, ilallah. Ayo mari berbahasanya dalam dia, ilallah. Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah, bukan mengajak manusia ke dalam majelis kita, tidak. Bukan mengajak manusia ke dalam cara kita, tidak. Bukan mengajak manusia supaya memuliakan guru kita, tidak. Tapi ilallah. Makanya sering guru ulang-ulang rajin apa? Bila buhantian jangan membantu guru, ingat, jangan niatkan membantu ulun, jangan. Tapi membantu majelis, membantu agama. Supaya apa? Supaya kita senantiasa di dalam jalan yang diridai oleh Allah, supaya semangat kita senantiasa kuat. Karena kalau kita niat membantu manusia, perubahan tidak mustahil akan terjadi. Tapi kalau kita niat membantu agama, insya Allah bagaimanapun angin deras menerpa, ombak kuat menerjang, kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita perhatikan? Jadi perhatikan, kata beliau, ada yang wajib yang harus kita perhatikan. Ila jami'i ikhwanina, kepada semua kawan kami. Coba lihat, beliau mengiau kita kawan, kadang ngiau murid enggak. Ila jami'i ikhwanina al-amilina, yang ikut kita sama-sama berbuat, beramal, ma'ana, bersama kami bimhadal majal, di dalam ini jalan, al-qaimina, yang bertugas bimahamid dakwah, dengan tugas-tugas dakwah. Karena tugas dakwah ini tidak bisa dijalankan satu orang, ya lah. Itu ada tugasnya supir, ada tugasnya parkiran, ada tugasnya mengerjakan bangunan, ada tugasnya masang tarpal, ada tugasnya mawarak sajadah, ada tugasnya dapur dan lain sebagainya. Bimahamid dakwah, dengan kepentingan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, wa ba'du. Fa innal matlub minkum wal wajib al muta'aqqad alaikum amran. Maka sesungguhnya yang dituntut dari kalian, dari kita perorangan,
Dan wajib yang harus kita perhatikan, amran, ada dua perkara kata beliau. Di dua yang kita ingat, ada dua. Yang pertama, idrakul makna. Kita harus memperdapati makna yang sebenarnya. Makanya guru, kenapa? Garang guru arti idrakul makna kan ada keterangannya. Kalau bahasa kita, kalau makna itu sesuatu yang tidak kelihatan. Yang terlihat pian membantu guru. Makna yang sebenarnya pian membantu siapa? Pewaris Nabi. Kalau pian membantu pewaris Nabi, seakan-akan hanya pian membantu Nabi. Itu diantara makna yang paling kecil yang kita buka. Makanya yang pertama yang harus kalian pahami, idrakul makna. Kalian harus memperdapati makna yang sebenarnya. Ulun ini membantu siapa? Bantu manusia kan enggak? Siapa yang kalian bantu? Jadi harus, dan maknanya lebih luas daripada yang demikian. Jadi idrakul makna. Kemudian yang kedua, wasaniha tasyyidul mabna. Yang kedua, kita harus menguatkan bangunan. Karena seberapa besar makna yang kita pahami, kalau bangunan kita goyang, kadang-kadang akhirnya jadi lemah. Ada pandil di kanan bisa bergoyang, ada pandil dari kiri bisa semangat menjadi berkurang. Ada jika kita dorongan dari depan atau dari belakang, itu bisa menggoyahkan keyakinan kita. Makanya harus tasyyidul mabna. Harus kita bagaimana cara menguatkan bangunan kita. Artinya supaya hati kita kokoh ya. Karena apa hasibal ladzina amanu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah mereka mengira setelah mereka berkata beriman dengan Allah, mereka tidak kami uji? Jadi pasti kita yang ikut dalam memajukan agama pasti diuji oleh Allah Ta'ala. Benar tidak niat kita karena Allah? Benar dan niat kita membantu syariat Rasulullah? Apakah ada tujuan halus yang di dalamnya yang keluar dari rel yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan kita pernah juga alhamdulillah dapat bimbingan daripada guru kita yang mulia, kayak Tuhan kalian semua memahami, kita lapar, kita puyuh, kita capek. Kadang-kadang manusia tidak menghargai kita, lalu kadang-kadang terbesit dalam hati, aku ampiha berjuang. Kemudian kita ditegur guru kita yang mulia, kalau kita ampih berjuang berarti niat kita dari awal apa? Coba lihat. Itu pertanyaan yang dalam. Kalau kita ampih berjuang, berhenti di dalam perjalanan, jika kita tahammuli a'ba'id dakwah, lalu niat kita dari awal apa? Apakah minta hargai? Apakah minta puji? Apakah kita minta sanjung? Nah dari sanalah kita akan tahu yang namanya tasyyidul mabna. Jadi harus kita kokohkan bangunan hati kita di dalam menjalani jalan dakwah di dalam sab kita masing-masing. Karena Nabi menegaskan dalam hadisnya, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu kata Nabi seperti sebuah bangunan. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Satu dengan yang lain saling mengokohkan. Jadi kadada yang mulia itu kadada bin. Makanya dalam Al-Quran apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang duduk di muka, enggak. Bukan yang kita memimpin maulid, enggak. Bukan yang mengawali zikir, enggak. Bukan yang kita misalnya mau urak tarpal, bukan yang mau urak sajadah, bukan yang mengurus parkir, bukan yang kita mengurus jalan raya dan lain sebagainya, tapi orang yang paling bertakwa. Artinya apa? Apapun tugasnya, tapi ketika niatnya semata-mata karena Allah Ta'ala, dialah orang yang paling mulia. Biar di muka duduk, tapi niatnya ada campuran manusia, rendah nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua yang harus kita perhatikan, ini yang harus usahakan senantiasa kita ingat biar. Karena kita ulang-ulang, artinya dalam benak biar dua yang harus ulun perhatikan, dua yang harus ulun perhatikan. Yang pertama idrakul makna, kita harus memperdapati apa, kenapa dan untuk apa ulun ikut dalam relawan Majlis At-Ta'awun. Itu yang harus kalian pahami. Untuk apa ulun berada di sini. Kemudian tasyyidul mabna, kuatkan pondasi, kokohkan bangunan batin kita. Bagaimana nanti caranya, bagaimana pengertiannya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Mudahan umur panjang, awal sehat, senantiasa kita dalam
ibadah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sihhatan fil rizqi wa thabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa sallim buyutana wa sallim jiranana wa sallim jami'a ma ataytana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kum taqabbal ya karim.